kabar? Di masa pandemi ini, kita perlu untuk menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Di masa ini, tidak hanya sektor industri, pariwisata saja yang terdampak, namun pada sektor pendidikan pun ada dampaknya. Karena itu, telah dikeluarkanlah kebijakan tentang pembelajaran dan penilaian pada masa pandemi oleh Kementerian Pendidikan RI. Maka dari itu, dalam penerapannya, guru dituntut untuk mengembangkan suatu inovasi pendidikan agar mampu untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang ini. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nafalisma Aulia Zulkifli dengan NPM 1810 6310 50195 dari kelas 6A dengan program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Blended Learning dengan metode Flipped Classroom. Apa sih metode pembelajaran blended learning ini? Ringkasnya adalah suatu penggabungan antara pembelajaran materi tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring pada masa pandemi ini, baik secara penyampaian hingga gaya pembelajaran, sehingga kombinasi pengajaran yang tercipta tetap menekankan interaksi sosial tapi tidak meninggalkan aspek teknologi yang ada. Selanjutnya, apa itu room? Yakni suatu model pembelajaran flipped room ini sebenarnya hakikatnya merupakan salah satu metode dari penerapan blended learning itu sendiri. Dengan sebagian aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas, kini dapat diselesaikan di rumah terlebih dahulu secara mandiri oleh siswa sebelum akhirnya melakukan pembelajaran tatap muka lagi di kelas jika situasi dan kondisi yang mendukung. Nah, pelajari siswa secara mandiri, dan yang B, dipandu atau didiskusikan dengan guru dan teman sebaya. Lalu di sini guru akan menugaskan materi kategori A kepada siswa dengan ruang kelas atau media daring untuk mempelajari mandiri di rumah. Lalu secara berkala guru juga dapat menjadwalkan diskusi daring untuk memastikan siswa mengerjakan materi dari kategori A ini. Lalu guru dapat mengulang kembali materi kategori A untuk memastikan pemahaman siswa. Lalu guru dapat memandu diskusi atau aktivitas pembelajaran terkait dengan materi kategori B atau materi yang dapat dilakukan didiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya, guru dapat melakukan refleksi untuk memastikan siswa paham akan materi dari kategori A dan B ini untuk mendapatkan umpan balik tentang apa yang dirasakan siswa saat belajar dengan pola blended learning ini. Guru dapat memberikan materi selanjutnya yang telah dipecah menjadi kategori A dan B, lalu memberikan pengantar bagi siswa apa yang harus dilakukan di rumah agar lebih terarah lagi. Lalu yang terakhir, siswa mempelajari kategori selanjutnya secara daring atau mandiri. Lalu ada penerapan flipped classroom dengan ruang. Yang pertama, guru dapat melakukan penerapan flipped classroom ini dimaksudkan jika situasi atau kondisi tidak memungkinkan untuk adanya kelas tatap muka. Maka yang perlu dilakukan oleh guru atau langkah yang dilakukan yakni guru akan membagi materi pembelajaran
lalu membagikan materi dan tugas yang termasuk dalam kategori A via ruang kelas atau Google Classroom untuk dipelajari siswa di rumah. Lalu guru akan memanfaatkan fitur obrolan kelas untuk mendampingi siswa. Kemudian, siswa akan mengunggah hasil belajar di fitur tugas dan guru melakukan koreksi. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan penguatan atas materi yang diberikan secara tatap muka, namun dapat menggunakan via Zoom. Nah, ini merupakan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun dengan materi pokok peluang. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah disusun sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menentukan peluang empirik dan teoritik dari suatu percobaan data output yang mungkin diperoleh dari sekelompok data. Yang kedua, membandingkan serta menemukan hubungan antara peluang empirik suatu percobaan dan peluang teoritik. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, selanjutnya, apa saja yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama, kalian dapat mengisi link absensi yang telah disediakan pada Google Classroom. Yang kedua, mengamati video pembelajaran yang telah diberikan, membaca LKPD yang telah disiapkan dan menuliskannya kembali dalam pengamatan terhadap masalah yang disajikan dalam pembelajaran terkait materi peluang. Yang ketiga, membagi siswa menjadi beberapa kelompok serta memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait materi peluang pada KPD dan video pembelajaran yang telah diberikan. Yang keempat, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai peluang dalam kehidupan sehari-hari melalui Google Classroom berupa video serta melakukan penyelidikan untuk menjawab permasalahan yang tercantum dalam LKPD yang diberikan. Dan yang terakhir, siswa dapat mengumpulkan hasil penyelidikan untuk menjawab permasalahan yang tercantum dalam LKPD yang diberikan pada Google Classroom. Selanjutnya, ada pokok pembahasan yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama mengenai pengertian peluang empirik dan teoritik, yang kedua menentukan peluang kejadian, yang ketiga menghitung peluang empirik dan teoritik, yang keempat hubungan peluang teoritik dan empirik, dan yang terakhir bagaimana contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari peluang empirik dan teoritik? Peluang empirik adalah perbandingan banyaknya munculnya kejadian tertentu terhadap jumlah percobaan yang dilakukan. Sedangkan peluang teoritik adalah perbandingan banyaknya muncul kejadian tertentu terhadap semua kemungkinan yang terjadi atau jumlah anggota ruang sampel. Yang kedua, peluang kejadian. Di sini yang dimaksud peluang kejadian yakni dimisalkan jika A merupakan suatu percobaan atau kejadian yang bersesuaian dengan percobaan dalam ruang sampel. Untuk setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk munculnya mata atau kejadian atau munculnya kejadian A dinyatakan dalam PA sehingga dirumuskan sebagai PA akan sama dengan NA per NS, atau kemungkinan muncul kejadian A akan sama dengan suatu kejadian yang bersesuaian dengan percobaan dalam ruang sampel, dan NS adalah banyaknya titik sampel. Yang ketiga, ada menghitung peluang secara empirik dan teoritik. Peluang secara empirik dapat disebut juga dengan frekuensi relatif.
Maka frekuensi relatif dapat dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan NA per N. Lalu, untuk menghitung peluang secara teoretik, disebut juga dengan frekuensi harapan akan suatu kejadian. Dirumuskan sebagai berikut, yakni FA sama dengan N dikali PA. Dan yang terakhir, ada hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Di sini, hubungan peluang antara empirik dengan suatu peluang teoretik adalah apabila suatu percobaan dilakukan dalam jumlah tertentu, maka peluang empirik akan mendekati dari nilai peluang teoretik itu sendiri. Kemudian, terdapat contoh penerapan dari peluang. Yuk kita lihat cuplikan berikut. Peluang dalam kehidupan sehari-hari ini, baik kita sadari maupun tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.